Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Bunia. Hari ini kita akan belajar P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Topik kita kali ini yaitu sampahku inspirasiku. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, peserta didik memahami dampak aktivitas manusia baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang terhadap kelangsungan hidup di lingkungan sekitar. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu bersikap dan berperilaku ramah terhadap lingkungan. Baik, anak-anak pernah menjumpai sampah? Di mana kalian menjumpai sampah? Sebenarnya apa sih yang dimaksud sampah? Pengertian sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang terbentuk dalam zat padat maupun semi padat berupa zat organik atau anorganik dan bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap oleh manusia tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Nah, berikut ada beberapa sampah yang kita temui di sekitar kita, yaitu ada sampah dari rumah tangga, ada sampah dari pabrik, maupun sampah dari perdagangan. Kita pasti melihat atau menemukan sampah di sekitar kita, baik itu di jalan, di sungai, maupun di lahan yang kosong. Padahal, membuang sampah sembarangan itu dapat mengakibatkan aroma yang tidak sedap, sarang nyamuk, kemudian banjir, dan menyebarkan berbagai macam penyakit. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contohnya dapat berupa kotoran hewan, sisa sayur, kulit buah, daun, dan ranting pohon. Sedangkan sampah anorganik yaitu semacam sampah atau sisa bahan yang tidak mudah membusuk yang lazimnya bukan bermula dari hewan dan tumbuhan. Contohnya, botol plastik, kaleng botol, kantong plastik, dan karet. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan daur ulang. Sebagai contoh, dapat digunakan sebagai bahan kolase, kemudian dapat digunakan menjadi tas, vas bunga, mainan anak-anak, dan hiasan dinding. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan menjadi tiga, yaitu sampah padat, sampah cair, dan gas. Contoh sampah padat yaitu botol bekas minuman, karet, plastik, dan lain-lain. Kemudian contoh sampah cair yaitu air bekas cucian, air sabun, limbah pabrik, dan lain-lain. Sedangkan sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Baik anak-anak, kita memasuki proyek yang akan kita laksanakan pada hari ini. Proyek kita pada hari ini kita akan mengangkat tema yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampahku inspirasiku. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini yaitu kita akan menciptakan sebuah karya indah kolase kaligrafi dari sampah yang sudah tidak terpakai lagi. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan oleh anak-anak yaitu ada kertas A3, kemudian pensil, ada penggaris, kulit batang pisang, sedotan, plastik bekas deterjen, bekas sampo, dan cangkang telur. Kemudian juga ada gunting dan lem. Nah, ini ada beberapa contoh kolase kaligrafi yang dibuat dari bahan bekas menjadi sebuah karya indah. Ada yang terbuat dari cangkang telur, ada yang terbuat dari plastik bekas maupun dari sedotan bekas.
Baik, sekian dulu pemaparan proyek yang akan kita laksanakan pada hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dunia akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.